Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTubeku. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah. Gak kerasa sudah lama ya teman-teman, aku gak bikin video YouTube karena aku lebih seringnya bikin video daily. Oke teman-teman, pada video YouTubeku kali ini aku mau memulai untuk berkebun di lahan lantai 2 rumahku. Mengapa aku memutuskan untuk berkebun? Karena aku mencari hiburan hatiku agar tidak bersedih dan berlarut-larut mengingat almarhumah ibuku. Nah, ibuku sudah 100 hari berpulang ya teman-teman. Dan sepanjang hari itu aku selalu menangisi kepergian ibuku. Aku sudah menyempatkan untuk menghibur diriku dengan pergi traveling ke luar kota, ke Jakarta, Cirebon, dan naik kereta api untuk penghiburan diri. Namun, aku masih belum menemukan ketenangan diriku dan aku selalu masih ingat ibuku. Ya Allah, begitu beratnya ya kehilangan seorang ibu yang sudah merawat dan menyayangi kita sejak kecil. Nah, teman-teman, aku mau sedikit cerita nih. 40 hari sebelum ibuku berpulang, ibuku itu menyempatkan untuk mengunjungi rumahku ini yang ada di kota Gresik. Entah mengapa ibuku itu pingin banget nginep di rumahku. Padahal kalau aku menawarkan sebelumnya, ayolah Bu main ke rumah. Ibuku selalu tidak mau karena ibuku banyak aktivitas juga di rumah Malang. Entah tiba-tiba ibu menghubungiku dan ingin main ke rumah Gresik dengan alasan kangen dengan anak. Aku berpikir, alhamdulillah ibu sudah mau main ke rumahku. Jadi pada saat itu juga aku pesankan travel untuk ibu. Dan 2 hari kemudian ibu berangkat dari kota Malang menuju rumahku. Dan aku jemput di stasiun Benowo. 30 hari ibuku berada di sini menemaniku, merawat Arsya, memasakkanku, membantu membersihkan rumah, dan tidur bersamaku. Kemudian ibu pamit pulang karena keponakanku, anak dari kakakku yang nomor 2 itu akan menikah. Jadi ibu izin untuk pulang dulu dan persiapan untuk mengunjungi rumah kakakku yang ada di Ponorogo. Setelah pulang dari Ponorogo, sekitar 2 minggu atau 14 hari, kondisi ibuku semakin melemah. Nah, sebelumnya ibuku itu juga mempunyai benjolan yang ada di leher. Aku kira ibuku itu ya biasa aja, cuma benjolan gitu. Tapi ibuku di sini waktu tinggal di Gresik bersamaku, ibu nggak mau diperiksakan dengan alasan takut ada apa-apa. Ya udah, aku turuti aja apa kemauan ibu. Nah, aku berpikir juga, kenapa ibu badannya kok tiba-tiba kurus? Badan ibuku yang awalnya itu gendut, sehat, dan segar, itu tiba-tiba turun drastis menjadi kurus ya teman-teman. Aku sudah berpikir pasti ibuku ini ada apa-apa. Pada suatu hari aku dihubungi oleh kakakku yang nomor 1 dan kebetulan tinggal bersama ibuku di Malang bahwa ibu masuk rumah sakit karena kondisinya drop. Nah, H+7 setelah masuk rumah sakit, ibuku didiagnosa kanker kelenjar getah bening dan setelah 3 hari keluar dari rumah sakit, ibuku langsung berpulang ke rahmatullah. Secepat itu ya teman-teman. Nah, begitulah sekarang hidupku terasa hampa karena kedua orang tuaku sudah berpulang. Jadi aku mencari kesibukan diri, ya seperti ini. Aku membuat kebun kecil di atap rumahku. Walaupun dengan lahan yang seadanya, aku mencoba memanfaatkan lahan ini sebaik mungkin. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 1 bulan ya. Aku menekuni berkebun seperti ini. Aku mencicil dari bibit dan media tanam seadanya.
Kemudian aku mencoba membeli bibit buah-buahan. Oke, untuk kali ini aku membeli 3 bibit buah-buahan, yaitu bibit mangga harum manis dan 1 bibit mangga manalagi dan 1 bibit buah kelengkeng. Nah, kira-kira bakal tumbuh gak ya? Bismillah, aku sih percaya kalau tumbuhan itu dirawat dengan baik dan setulus hati pasti tumbuhan itu merasakan apa yang kita rasakan juga ya teman-teman. Karena menurutku tumbuhan itu juga makhluknya Allah, jadi kita tinggal berbagi kasih sayang dan menebar manfaat. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini aku setiap hari berusaha membersihkan lahan perkebunan miniku. Walaupun sih masih belum ada apa-apanya dibanding dengan perkebunan milik orang-orang yang sudah tumbuh lebat. Namanya aja juga pemula ya teman-teman. Oke, di sini aku pakai media tanam polybag ya. Dan ada beberapa juga yang pakai pot dan sisa bekas galon le mineral. Aku itu cari bekas galon le mineral itu sulit banget. Alhamdulillah aku diberi beberapa galon oleh tetanggaku dan sebagian belum aku belah menjadi 2. Aku menunggu untuk media tanam sekamku datang dulu ya, baru aku pindah yang di polybag ini ke botol le mineral. Aku masih belajar ya teman-teman, ada sih beberapa bibit yang gagal pertumbuhan. Aku masih belajar lewat video TikTok, video YouTube, bagaimana cara berkebun yang baik dan tumbuhan yang kita tanam itu tidak mati dengan sia-sia. Oke teman-teman, aku minta dukungannya ya agar kebun miniku ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Walaupun aku memulainya dari nol, aku yakin suatu saat apa yang telah aku usahakan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diriku sendiri, untuk keluarga, dan untuk lingkungan sekitar. Oh iya teman-teman, untuk menyiram tanamannya aku masih belum punya selang air ya. Jadi aku masih menggunakan ember air dan gayung untuk menyiram tanamanku. Oh iya teman-teman, aku membeli semua bibit yang aku tanam itu di toko online. Baik aku belinya di Shopee ataupun di TikTok Shop. Bertahap ya teman-teman, aku biasanya belinya itu 3 bibit tanaman dulu, 3 bibit tanaman buah, 2 bibit tanaman sayur. Dan aku biasanya juga menanam bibit dari sisa-sisa buah atau sayuran yang aku masak. Untuk waktu perawatan kebun miniku ini biasanya aku itu di pagi hari dan saat anakku pergi ke sekolah, aku memanfaatkan waktu untuk merawat kebunku ini. Asalkan semua pekerjaan rumah itu sudah selesai ya teman-teman. Oke, ini untuk pupuknya aku pakai pupuk cair dari Infarm yang untuk tanaman buah. Aku mau memberi vitamin buah ini untuk ketiga bibit tanaman buahku yang barusan datang. Untuk cara memupuknya, aku pakai 1 liter air, kemudian aku tambahkan 2 pam untuk pupuk cairnya tadi ya teman-teman. Dan seperti biasa aku siramkan untuk ketiga tanaman buah yang barusan aku beli. Insya Allah tanaman ini akan tumbuh subur, tapi ini aku pakai media tanam polybag dulu ya sementara, karena aku juga masih menunggu membeli media tanam sekam bakar yang belum sampai. Oke teman-teman, seperti ini ya. Aku di sini menanam melon, pepaya, lombok, dan tanaman dan buah sayur yang lainnya. Penampakannya seperti ini ya teman-teman.
Semoga dari kebun miniku ini bisa membuatku selalu bahagia dan terhibur dengan tanaman yang hijau-hijau segar. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah mau nonton videoku. Aku berharap masukan dan komentar dari teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi untuk berkebun. Terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.